Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Film ini adalah film yang mengisahkan seorang pria yang agak tua. Walaupun dia sudah tua, tapi di masa mudanya dia adalah seorang asasin. Seorang pembunuh bayaran yang sangat ditakuti pada masanya. Skill bertarung dan daya tahan tubuhnya sangat luar biasa. Awalnya, pria ini sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang asasin. Dia sudah hidup bahagia bersama istri serta anaknya, dan mereka hidup dengan normal. Namun semuanya pun berubah dan dia harus kembali seperti masa mudanya dulu. Nah, bagaimana kisah pria yang agak tua ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang diinterogasi oleh dua orang agen. Pria ini bernama Hutch Mansell. Dia merupakan ayah dari dua anak, sekaligus suami dari istrinya yang bernama Becca. Adegan interogasi di awal film ini merupakan adegan akhir setelah ia membunuh puluhan anak buah serta bos mafia yang merupakan seorang sosiopat. Lalu bagaimana cara Pak D. Mansell menghabisi para mafia-mafia tersebut? Maka inilah kisahnya. Mula-mula, pada suatu malam, ada dua orang pencuri yang mana pencuri ini adalah sepasang suami istri yang mencoba merampok barang-barang berharga di rumah Mansell. Namun karena tingkat kewaspadaan yang dimiliki Mansell, pencuri yang masuk dapat diketahui olehnya. Sebenarnya di sini, Mansell bisa saja menghabisi mereka berdua dengan begitu mudahnya. Ya, 2 lawan 1, it's okay. Namun karena hasratnya sebagai seorang asasin telah reda, Mansell pun mampu menahan amarahnya, dan dua perampok tersebut pergi begitu mudahnya tanpa adanya perlawanan dari Mansell. Namun di sini, jam tangan berharga milik Mansell telah diambil oleh kedua pencuri tersebut. Nah, polisi yang menangani hal tersebut pun dibuat heran karenanya. Bagaimana bisa seorang mantan asasin yang disegani pada masanya membiarkan barang-barang berharga miliknya dicuri begitu saja tanpa adanya perlawanan sama sekali. Walau pada awalnya Mansell terlihat pasrah dan terlihat sangat lemah, dia merelakan apa yang telah terjadi. Namun di sini tampak Mansell mulai memikirkan sesuatu untuk membalas perlakuan para perampok tersebut. Kemudian hari demi hari telah berlalu. Respon yang diberikan orang-orang terdekatnya pun tampak membuat hati Mansell menjadi bimbang. Dia kerap sekali diremehkan oleh anaknya sendiri karena tidak melawan perampok yang kemarin masuk ke rumah mereka. Kemudian di suatu hari, Mansell menceritakan apa yang dialaminya kepada teman lamanya melalui saluran radio. Di dalam ceritanya, Mansell menjelaskan mengapa ia tidak melakukan kekerasan terhadap dua perampok tersebut. Nah, dikarenakan dia melihat pistol yang dimiliki oleh para perampok tersebut hanyalah pistol kosong yang tidak memiliki peluru, yang menandakan bahwa para perampok tersebut merupakan seorang amatiran. Dari sini teman Mansell yang mendengarkan ceritanya pun memaklumi mengapa Mansell tidak melakukan kekerasan terhadap para perampok tersebut. Kemudian di sisi lain, ayah Mansell yang bernama David yang juga merupakan mantan pembunuh bayaran yang cukup fenomenal pada masanya mengingatkan kepada Mansell akan siapa dirinya yang sebenarnya. Ayahnya mengisyaratkan kepada Mansell untuk kembali menjadi pria yang sebenarnya dan jangan menjadi pengecut. Mendengar hal tersebut pun, Mansell masih memendam hasratnya untuk menghajar seseorang. Hingga ketika ia mengetahui bahwa kalung kucing milik anaknya juga ikut dicuri oleh dua perampok tersebut. Nah, pada akhirnya jiwa brutal seorang asasin yang dimiliki oleh Mansell pun tumbuh. Dia sangat kesal jika barang milik anaknya diambil oleh orang lain. Kemudian dengan amarah yang saat ini ia miliki, Mansell pun pergi ke rumah ayahnya untuk mengambil pistol serta perlengkapan lainnya, yang mana hal ini menandakan bahwa Mansell saat ini akan melancarkan sebuah serangan terhadap para perampok yang sebelumnya masuk ke rumahnya. Ketika Mansell mencari perampok tersebut pada sebuah kafe, pada awalnya Mansell sempat diremehkan oleh para gangster tersebut. Namun setelah salah satu orang yang ada di sana melihat tato yang dimiliki oleh Mansell, dengan wajah takut orang tersebut langsung pergi dari sana.
Melihat hal tersebut pun, seketika para gangster itu menjadi segan kepada Mansell. Lalu Mansell meminta kepada gangster itu untuk menunjukkan alamat orang yang memiliki tato gambar burung yang dimiliki oleh para perampok tersebut. Nah, singkat cerita, Mansell telah berada di rumah si perampok. Dengan kepalan pistol yang digenggamnya, Mansell mengancam mereka lalu mengambil kembali barang yang telah diambil darinya. Kemudian ketika Mansell menanyakan kalung kucing milik anaknya yang hilang, Mansell mendengar teriakan seorang bayi yang mana ternyata dua orang perampok yang merupakan suami istri tersebut memiliki seorang bayi yang sedang sakit. Mansell yang menjunjung tinggi rasa perikemanusiaan dan tak tega melihat hal itu, dia pun segera pergi dari sana. Walaupun mantan pembunuh bayaran, dia masih punya rasa kemanusiaan. Kemudian ketika akan pulang dan berada dalam sebuah bus, segerombolan gangster dalam keadaan mabuk memasuki bus yang dinaiki oleh Mansell. Nah, dengan ini kesempatan bagi Mansell untuk melampiaskan hasratnya. Melihat keadaan Mansell yang kurang meyakinkan dan terlihat seperti orang tua yang tak berdaya, para gangster tersebut pun mengolok-oloknya. Namun dalam sekejap, ekspresi mereka pun berubah menjadi tatapan rasa takut. Seketika mulut mereka yang pada awalnya dipenuhi dengan sebuah tawa berubah dipenuhi darah yang mengucur dari mulut mereka. Dari sini kita melihat betapa ngerinya Pak De Mansell satu ini jika sudah bertarung. Keadaan diperparah ketika salah seorang gangster mencoba menghabisi nyawa Mansell menggunakan sebuah pistol. Hal itu tentu membuat amarah Mansell semakin meningkat. Lalu dengan brutalnya, Mansell menghabisi pemuda tersebut lalu pergi dari sana dengan begitu santuinya. Satu lawan banyak, hal itu tentu sangat mustahil dilakukan. Namun tidak untuk seorang Mansell yang bukan siapa-siapa ini. Sesampainya di rumah, Becca terkejut melihat penampilan suaminya yang dipenuhi dengan darah dan luka. Kemudian Mansell juga berkata kepada Becca bahwa ia sangat merindukan Becca sebagai istrinya. Yang mana mereka berdua ini sudah lama tidak berhubungan selayaknya suami istri. Namun tampaknya Becca sedang tidak ingin memberikan kenikmatan tubuhnya kepada Mansell. Sementara itu di sisi lain, tampak bos mafia terkenal yang bernama Julian sedang menari begitu santuinya dengan para biduan yang ada di kafe itu. Kemudian salah seorang mafia pemegang saham ternama tampak tidak suka dengan gaya Julian yang dinilai kurang pantas sebagai seorang yang dipercaya menjaga uang para mafia-mafia tersebut. Sontak hal tersebut membuat Julian menjadi marah. Dia pun membunuh salah satu mafia dengan begitu brutalnya. Dan hal tersebut membuktikan bahwa sosok Julian ini merupakan sosok yang sangat berbahaya. Kemudian selang beberapa saat setelah insiden tersebut, Julian mendapatkan informasi bahwa adiknya telah mati dihajar oleh seseorang. Mendengar hal tersebut pun membuat hati Julian menjadi geram dan ingin langsung membunuh orang yang telah membunuh adiknya itu. Nah, ternyata salah satu orang yang dihajar oleh Pak De Mansell kemarin merupakan adik si Julian ini, cuy. Julian pun menanyakan kepada anak buahnya ciri-ciri orang yang telah menghajar adiknya itu. Dan sialnya, kartu nama Mansell telah berada di tangan salah satu pemuda yang dibantainya tersebut. Nah, dengan kartu nama itu, Julian memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu identitas si Mansell. Salah seorang teman Mansell memberitahukan kepada Mansell bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang yang tidak bisa dianggap remeh, yaitu Julian Kuznetsov. Kemudian temannya tersebut memerintahkan Mansell untuk segera menemui salah satu geng yang memiliki panggilan The Barber untuk mengetahui lebih dalam mengenai si Julian ini. The Barber pun menjelaskan kepada Mansell segala hal mengenai si Julian yang merupakan seorang sosiopat, sekaligus penjaga bank bagi para mafia yang bernama The Obsec. Sementara itu di sisi lain, anak buah Julian telah mendapatkan informasi mengenai Mansell dan dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Julian, lalu pergi begitu saja. Karena anak buahnya itu sangat takut jika harus berurusan dengan Mansell. Julian yang telah mendapatkan dokumen tersebut pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menangkap Mansell hidup-hidup. Singkat cerita, Mansell yang berada di rumah pun menyadari bahwa mobil-mobil yang dilihatnya
merupakan milik sekawanan mafia yang siap membantai dirinya serta keluarganya. Kemudian Mansell memerintahkan kepada istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi di dalam ruang bawah tanah. Dengan segala keberanian serta keyakinan yang dimilikinya, Mansell pun berkata, "Don't call 911." Dan pertempuran pun dimulai. Pada awalnya Mansell hampir saja berhasil menghabisi semua para gangster itu. Kemudian salah satu gangster berhasil menyetrum Mansell hingga membuatnya pingsan. Mansell yang pingsan pun dibawa ke dalam sebuah bagasi mobil untuk dihadapkan kepada bos mereka, yaitu Julian. Di tengah-tengah perjalanan, Mansell berhasil keluar dari bagasi mobil. Kemudian menghajar para geng tersebut hingga membuat mobil yang dikendarai menabrak sebuah tiang. Dan mobil itu pun terguling. Para gangster yang ada di dalamnya pun mati. Namun di sini, Mansell dapat selamat dan pergi dari mobil itu. Mansell yang sudah tahu ancaman yang akan dihadapinya, dia pun memberitahu ayahnya untuk lebih waspada. Kemudian Mansell juga memerintahkan kepada istrinya untuk membawa anaknya pergi dan bersembunyi hingga keadaan dirasa aman. Kemudian di sini Mansell menceritakan semuanya mengenai bagaimana dulu dirinya sempat menjadi seorang pembunuh bayaran bagi para mafia-mafia ternama. Ya kayak John Wick gitu cuy. Nah, Mansell pensiun dari pekerjaannya itu ketika melihat perubahan dari orang yang dulu pernah diampuninya, yang bernama Alan. Setelah Alan dibiarkan hidup oleh Mansell, dia pun hidup bahagia bersama keluarganya. Nah, si Pak D. Mansell ini terinspirasi dari orang tersebut, dan juga ingin hidup bahagia membangun sebuah keluarga. Kemudian dengan segenap keyakinan, Mansell membakar rumahnya sendiri dan berniat untuk pergi mengakhiri konfliknya dengan Julian. Namun alangkah bangsatnya, rupanya kalung kucing milik anaknya ada di rumah itu yang terselip di bawah bangku. Kalau saja bukan gara-gara kalung kucing, mungkin Mansell hingga detik ini masih bisa tidur nyenyak bersama istrinya. Sementara itu di sisi lain, ayah Mansell yang bernama David sedang dalam keadaan yang kurang baik-baik saja, di mana ada dua orang suruhan Julian yang hendak membunuh David. Dengan begitu santunya, David menyerang dua orang tersebut menggunakan shotgun miliknya. Kematian dua orang suruhan Julian telah didengar oleh Julian sendiri. Kemudian dengan ini, Julian mengerahkan seluruh pasukannya untuk berperang dengan si Mansell. Kemudian, Mansell membeli sebuah gedung tempat ia bekerja dengan sebongkah emas yang dia miliki. Gedung ini ia gunakan untuk mempersiapkan alat-alat tempur yang akan ia gunakan untuk berperang dengan Julian. Di sini teman informan Mansell melalui radionya memperingati Mansell untuk tidak mencari masalah dengan Julian. Namun tampaknya keputusan Mansell sudah bulat, hingga akhirnya Mansell pun menutup obrolan tersebut, lalu pergi mendatangi Julian. Singkat cerita, Mansell telah sampai di markas Julian. Lalu satu persatu anak buahnya dibantai dengan sangat brutal. Hingga sampailah Mansell pada sebuah ruangan tempat Julian menyimpan semua harta serta uang dari organisasi OPSEC, tempat para mafia menyimpan semua uangnya. Lalu Mansell membakar seluruh harta tersebut dengan tangannya sendiri. Setelah itu sampailah Mansell pada sebuah meja makan. Lalu dengan begitu santuinya Mansell menunggu kehadiran Julian di meja ini. Mansell lalu mengancam Julian dengan bom yang ada di tangannya, sehingga Julian akan berpikir dua kali untuk langsung menghabisi Mansell. Kemudian di sini Mansell menawari sebuah perdamaian kepada Julian, yang intinya jika Julian menerima tawaran perdamaian tersebut untuk tidak mendatangi serta mengganggu keluarganya, maka Julian akan dibiarkan hidup oleh Mansell, seperti apa yang ia lakukan dahulu kepada Alan, orang yang diceritakannya tadi. Namun ya sudah tentu, Julian tidak akan mau menerima tawaran itu. Dia lebih baik berperang daripada berdamai. Setelah selesai bernegosiasi, Mansell pun pergi meninggalkan Julian dengan bom yang masih dipegangnya. Nah, sifat keras yang dimiliki Julian menolak untuk berdamai dengan Mansell, sehingga terjadilah pertempuran yang amat dahsyat di antara kedua belah pihak. Mansell dengan mobil curiannya sempat dibuat kewalahan dengan perlawanan yang dilakukan oleh Julian. Namun ternyata usia tidak menghilangkan skill untuk menyetir ala Dominic Toretto, sehingga dalam keadaan apapun Mansell pasti akan mampu menyelesaikannya dengan sangat santuy. Kemudian ketika Mansell mulai terpojok di gedung ini,
Secara tiba-tiba ponakan Mansell yang bernama Harry muncul dari tempat persembunyiannya. Dan Harry inilah orang yang selama ini memberi informasi kepada Mansell tentang segala sesuatu ancaman yang berkaitan dengan keluarga Mansell. Bukan hanya Harry saja, tapi David, ayah Mansell, juga ikut membantu Mansell dengan segala perlengkapan perang yang telah disiapkannya. Sangat yoi sekali Pak Tua ini. Rupanya seluruh keluarga Mansell adalah seorang assassin atau pembunuh yang sangat mengerikan, sehingga skill membunuh yang mereka miliki sangat berbahaya. Dengan perperangan ini, kemudian salah satu peluru yang dilontarkan oleh Julian mengenai lengan Harry, dan amunisi yang mereka miliki juga telah habis. Dalam keadaan yang terjepit, Mansell pun menggunakan ide gilanya. Dia menggunakan bom untuk mencoba membunuh Julian. Dan kabum! Bom pun meledak tepat di wajah Julian, hingga membuat Julian terluka parah dan dia pun mati dengan keadaan yang begitu kesal. Nah, pada akhirnya perjuangan 3 pembunuh gila ini membuahkan hasil. Julian, si sosiopat gila, mati di tangan Mansell. Hingga akhirnya sampailah pada adegan awal di film ini, yang memperlihatkan Mansell yang sedang diinterogasi oleh 2 orang agen. Di akhir film, diperlihatkan Mansell dan istrinya yang telah memiliki sebuah rumah baru. Lalu seseorang yang tidak dikenal menelpon Mansell, yang menandakan adanya misi baru yang harus diselesaikan. Dan tampaknya Becca, istri Mansell, telah menyetujui profesi yang dimiliki suaminya itu, dan mengerti dengan keadaan tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Nobody. Si Mansell ini diam-diam ternyata makan celana dalam, coy. Maksudnya, walaupun tampangnya seperti ini dan sudah tua, ternyata dia adalah pria yang memiliki skill bertarung yang sangat yoi sekali. Dan kira-kira kalau Mansell bertarung dengan John Wick, kira-kira siapa nih yang menang? Jika kalian ada request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini dan yang telah request. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?